Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah matematika ekonomi. My lecture notes kali ini akan membahas tentang penerapan fungsi nonlinear dalam bidang ekonomi. Fungsi nonlinear merupakan fungsi yang memiliki derajat lebih dari satu. Fungsi nonlinear contohnya adalah fungsi kuadrat, fungsi polinomial, fungsi rasional, lingkaran, dan elips. Dalam video ini akan dibahas tentang fungsi kuadrat dan terapannya dalam bidang ekonomi. Fungsi kuadrat dinyatakan sebagai y sama dengan fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0. Fungsi kuadrat memiliki dua akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, x-nya ada dua, yakni x1 dan x2. Akar-akar persamaan kuadrat ini dapat dicari dengan menggunakan rumus quadratic formula, yaitu x12 sama dengan min b plus minus b kuadrat kurang 4ac per 2a. Jadi, nantinya akan diperoleh dua titik potong sumbu x, yakni x1 di sini dan x2 di sini. Selanjutnya, dari persamaan kuadrat juga dapat diperoleh titik balik parabola. Titik balik parabola itu letaknya di sini. Jadi ini adalah x, y. Jadi untuk mencari nilai x-nya, min b per 2a. Kemudian untuk mencari nilai y-nya, digunakan rumus min b pangkat 2 kurang 4ac per 4a. Terapan fungsi nonlinear dalam bidang ekonomi dapat dilihat pada fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, fungsi biaya, dan penerimaan. Kita lihat pada fungsi permintaan. Fungsi dan kurva permintaan garis tidak lurus parabola atau kuadrat. Pada suatu kurva permintaan garis tidak lurus atau nonlinear yang berbentuk parabola, fungsi permintaannya merupakan fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi permintaan x sama dengan fp adalah x sama dengan ap pangkat 2 tambah bp tambah c, di mana x adalah variabel kuantitas atau merupakan variabel yang dicari, dan p adalah variabel harga atau merupakan variabel yang menentukan atau independent variable. Sementara itu, a, b, dan c adalah konstanta. Dalam hal ini, tingkat pertambahan atau penurunan jumlah yang diminta diakibatkan oleh turun naiknya harga barang tersebut, tergantung pada tingkat harga atau p dan besarnya nilai a. Secara lebih tepat, dapat dikatakan bahwa tingkat pertambahan atau penurunan jumlah yang diminta bergantung pada elastisitas permintaan barang tersebut. Selanjutnya, bentuk umum dari fungsi permintaan kuadrat P sama dengan fx adalah P sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Bentuk umum ini mengikuti bentuk umum yang sering berlaku dalam matematika atau aljabar, yaitu y sama dengan a x pangkat 2 tambah bx tambah c. Nah, dalam bentuk umum fungsi permintaan kuadrat ini, y adalah variabel kuantitas atau jumlah dan x adalah variabel harga, sedangkan a, b, dan c adalah konstanta. Besarnya tingkat pertambahan atau penurunan harga adalah akibat dari turun naiknya jumlah yang diminta. Tingkat pertambahan atau penurunan ini bergantung pada elastisitas permintaan barang tersebut. Selanjutnya, fungsi permintaan garis tidak lurus atau hiperbola, atau disebut juga sebagai fungsi pecah. Pada suatu kurva permintaan garis tidak lurus atau nonlinear yang berbentuk hiperbola, fungsi permintaannya merupakan fungsi pecah.
Bentuk umum sederhana dari fungsi permintaan yang berbentuk fungsi pecah adalah P sama dengan AC ditambah B per CX ditambah D. X merupakan variabel kuantitas atau jumlah dan P merupakan variabel harga. Selanjutnya, A, B, dan C serta D adalah konstanta. Pada fungsi permintaan seperti ini, tingkat pertambahan atau penurunan jumlah yang diminta merupakan akibat dari turun naiknya harga barang tersebut. Hal ini bergantung pada angka elastisitas permintaan barang. Nah, selanjutnya mari kita lihat penerapan dari fungsi nonlinear pada fungsi penawaran. Fungsi dan kurva penawaran garis tidak lurus parabola atau kuadrat. Pada suatu kurva penawaran garis tidak lurus atau nonlinear yang berbentuk parabola, fungsi penawarannya merupakan fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi penawaran kuadrat X sama dengan Fp adalah X sama dengan A P pangkat 2 ditambah BC BP ditambah C, di mana X adalah variabel kuantitas atau merupakan variabel yang dicari, dan P adalah variabel harga atau variabel independen. Dalam bentuk fungsi penawaran seperti ini, tingkat pertambahan atau penurunan jumlah yang ditawarkan diakibatkan oleh turun naiknya harga barang. Hal ini bergantung pada tingkat harga P dan besarnya nilai A. Secara lebih tepat, dapat dikatakan bahwa tingkat pertambahan atau penurunan jumlah yang ditawarkan bergantung pada elastisitas penawaran barang tersebut. Mengenai elastisitas itu nanti akan diuraikan sendiri. Selanjutnya, bentuk umum lain dari fungsi penawaran kuadrat P sama dengan Fx adalah P sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. X merupakan variabel kuantitatif dan P adalah variabel harga. Selanjutnya, A, B, dan C adalah konstanta. Besarnya tingkat pertambahan atau penurunan harga merupakan akibat dari pertambahan atau penurunan jumlah yang diminta. Hal ini bergantung pada elastisitas penawaran dari barang tersebut. Selanjutnya adalah fungsi dan kurva penawaran garis tidak lurus atau hiperbola, atau biasa juga disebut sebagai fungsi pecah. Pada suatu penawaran garis tidak lurus atau nonlinear yang berbentuk hiperbola, fungsi penawarannya merupakan fungsi pecah. Bentuk umum fungsi penawaran yang berbentuk fungsi pecah adalah P sama dengan AC tambah B per CX tambah D, di mana X merupakan variabel kuantitas atau jumlah, P merupakan variabel harga, A, B, C, dan D adalah konstanta. Pada penawaran seperti ini, besarnya tingkat pertambahan atau penurunan jumlah yang ditawarkan merupakan akibat dari naik turunnya harga barang tersebut. Hal ini bergantung pada angka elastisitas penawaran barang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada contoh soal berikut. Contoh soal ini terkait dengan fungsi permintaan dan penawaran. Diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 19 kurang P pangkat 2. Dan fungsi penawarannya adalah Qx sama dengan min 8 tambah 2P pangkat 2. Yang ditanyakan adalah berapakah harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar. Jadi pada poin ini ada dua yang ditanyakan, yaitu harga dan kuantitas keseimbangan. Kemudian poin selanjutnya, jika dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, berapakah keseimbangan yang tercipta di pasar? Jadi pada poin ini juga ada dua hal yang ditanyakan, yakni
harga dan kuantitas keseimbangan ketika dikenakan pajak sebesar Rp1 per unit. Mari kita kerjakan contoh soal tadi. Untuk poin keseimbangan sebelum kena pajak dapat dituliskan seperti ini. Keseimbangan sebelum pajak. Jadi keseimbangan terjadi ketika QD sama dengan QS, sehingga QD-nya sama dengan 19 kurang P pangkat 2, sama dengan QS-nya min 8 ditambah 2P pangkat 2. Selanjutnya, di sini akan menjadi 19 ditambah 8, kemudian di sini 2P pangkat 2 ditambah P pangkat 2, sehingga 3P pangkat 2 sama dengan 27, P pangkat 2 sama dengan 9, sehingga P sama dengan 3. Kemudian nilai P ini disubstitusi ke salah satu persamaan QD atau QS, sehingga substitusi P sama dengan 3 ke QD atau QS. Di sini saya substitusi ke QD, sehingga QD sama dengan 19 dikurang P pangkat 2 sama dengan 19 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 10. Jadi keseimbangan tercipta pada tingkat harga P sama dengan 3 dan kuantitas 10. Nah, selanjutnya, apabila pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawarannya akan berubah menjadi, ini saya tulis persamaan penawaran setelah kena pajak, sehingga QS-nya sama dengan min 8 tambah 2P pangkat 2 yang awalnya seperti ini akan menjadi ini sebelum pajak. Setelah kena pajak, QS-nya bisa dituliskan seperti ini. Min 8 tambah 2 kali P kurang 1 dipangkat 2. Sama dengan min 8 ditambah 2 kali, ini kita uraikan P pangkat 2 dikurang 2P ditambah 1, sama dengan min 6 dikurang 4P ditambah 2P pangkat 2. Nah, keseimbangan pasar yang baru akan menjadi
keseimbangan setelah pajak atau keseimbangan pasar yang baru. Ki D sama dengan Ki S. 19 dikurang P pangkat 2 sama dengan min 6 dikurang 4P ditambah 2P pangkat 2. Nanti akan menghasilkan P pangkat 2 3P pangkat 2 dikurang 4P dikurang 25 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan quadratic formula akan diperoleh ini menggunakan quadratic formula yang X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nanti akan diperoleh ini X1 X2 ya. Jadi kalau pakai rumus pakainya P1, maka nanti akan diperoleh P1 P2. Jadi nanti akan diperoleh P1 sama dengan 3,63 dan P2 sama dengan 2,3. Nah, berhubung P itu adalah harga dan di sini harganya harus selalu bernilai positif, maka nilai P2 ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah nilai P1 senilai 3,63. Nah, dengan mensubstitusi P sama dengan 3,63 ke salah satu persamaan Ki D atau Ki S, di sini kita pakainya Ki D, maka akan diperoleh Ki D sama dengan 19 kurang P pangkat 2, sehingga 19 kurang 3,63 pangkat 2 sama dengan 5,82. Jadi keseimbangan setelah pajak tercapai ketika harganya sama dengan 3,63 dan kuantitas barangnya sama dengan 5,82 atau dibulatkan menjadi 5 bila pembulatan ke bawah. Selanjutnya adalah contoh untuk fungsi biaya. Untuk fungsi biaya, contohnya adalah sebuah perusahaan handphone mengeluarkan biaya total dengan persamaan C sama dengan 2Ki pangkat 2 dikurang 24Ki ditambah 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Yang pertama. Kemudian, hitunglah besarnya biaya total minimum. Ini yang kedua. Selanjutnya adalah hitunglah berapa besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi. Nah, selanjutnya adalah jika produksi ditambah sebesar 1 unit, berapa besar biaya marginal? Jadi satu soal ini ada sangat banyak sekali variabel-variabel yang ditanyakan. Mari kita jawab bersama. Nah, berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, biaya minimum terjadi pada Ki sama dengan min B per 2A.
sama dengan 24 dibagi A-nya 2, berarti 2 kali 2. 24 dibagi 4 sama dengan 6 unit. Jadi biaya minimum terjadi ketika jumlah barangnya sebesar 6 unit. Kemudian besarnya biaya minimum bisa dituliskan rumus C sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 24Q ditambah 102. Substitusi nilai Q-nya 2 kali 6 pangkat 2 dikurang 24 kali 6 tambah 102 sama dengan 30. Selanjutnya, diketahui bahwa besarnya biaya tetap atau fixed cost disingkat FC adalah sebesar 102. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah-ubah berapapun besarnya produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dari biaya tetap ini bisa diperoleh biaya variabel. Biaya variabel atau biasa disingkat sebagai variabel cost. Nah, biaya variabel sama dengan 2 dipangkat 2 dikurang 24Q sama dengan 2 kali 6 pangkat 2 dikurang 24 dikali 6 sama dengan minus 72. Selanjutnya adalah biaya rata-rata atau average cost. Average cost itu sama dengan C per Q. Nah, sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Selanjutnya adalah biaya tetap rata-rata, biasa disingkat sebagai average fixed cost. Average fixed cost. Dia sama dengan fixed cost dibagi dengan quantity sama dengan 102 dibagi 6 sama dengan 17. Selanjutnya adalah biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Dia sama dengan variable cost dibagi dengan quantity. Nah, sama dengan minus 72 dibagi dengan 6 menghasilkan min 12. Nah, selanjutnya jika quantity dinaikkan 1 unit, menjadi 7 unit, maka biaya marginal atau marginal cost sama dengan delta C dibagi dengan delta Q.
Delta C-nya berarti perubahan biaya dibagi dengan perubahan kuantitas. Sehingga diperoleh perubahan biayanya sama dengan 32 dikurang 30 dibagi 7 dikurang 6. Hasilnya sama dengan 2. Berarti bahwa untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Sekedar informasi bahwa 32 ini diperoleh dari mensubstitusi 7 ke dalam persamaan C. Sampai di sini dulu lecture note kali ini. Thanks for watching and see ya!